Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tentunya pasti baik-baik kan? Sama seperti saya juga baik. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian ditemani bersama saya, Bapak Suharno. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang pengertian perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Pembahasan materi hari ini yaitu bentuk perubahan sosial budaya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian dari perubahan sosial. Berikutnya, siswa mampu menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial beserta contoh. Nah, sebelum kita lanjut materi berikutnya, kita lihat dulu dalam setiap orang tuh pasti mengalami perubahan. Tentunya kalian waktu kecil sampai besar pasti mengalami perubahan. Nah, perubahan itu banyak bentuknya. Nah, sekarang di sini ada dua jenis perubahan. Yang pertama ada perubahan secara progres. Perubahan secara progres itu adalah perubahan yang terjadi ke arah kemajuan. Kalau perubahan secara regres itu perubahan yang jadi karena kemunduran. Sekarang kalian bisa lihat kertas ini. Kertas ini masih bersih, cuma satu aja. Kalau kertas ini saya buang di jalan, pasti orang nggak pernah mau ngambil kertas ini karena hanya satu aja kertasnya. Kalau kertasnya jumlahnya banyak, contohnya satu rem, kalau di pinggir jalan, mereka pasti mengambilnya. Tapi kalau satu, itu nggak ada artinya. Nah, sekarang kita lihat di sini kertas ini, bagaimana sih kertas ini bisa ke progres, bisa ke regres? Coba kita perhatikan. Kertas ini kalau dilipat-lipat, pasti bentuknya bisa jadi seperti ini. Jadi kan kertas tadi asalnya seperti ini, sekarang bentuknya berubah seperti ini. Kalau mainan ini, walaupun mainan ini putih, nggak ada warnanya, kalau saya taruh aja di meja, pasti orang penasaran, itu mainan apa? Pasti diambilnya. Apalagi kalau ketahuan anak kecil, pasti diambilnya karena ini mainan anak kecil. Tapi kalau untuk kalian, kalian bisa memakai kertas ini, kertas yang putih ini, sebagai tugas kalian. Kalian tulis seperti ini. Kalian tulis. Tapi satu lembar ini kamu serahkan kepada guru kalian. Kalau sudah diserahkan pada guru kalian, pasti di sini kalau nilai semua jawaban kalian benar, pasti nilainya 100. Nah, betapa manfaatnya kertas yang satu lembar ini. Nilai 100 nggak mungkin kalau kalian mau buang di mana-mana. Pasti kalau di sini nilai 100, pasti dibawa pulang, diberikan sama orang tuanya. Pak, Bu, ini nilai saya 100. Tapi kalau nilainya di sini cuma 50 atau 30, pasti kalian simpan rapat-rapat, bahkan kalian buang. Nah, itulah tadi termasuk perubahan secara progres. Tapi kalau kertas ini saya lipat kayak gini. Nah, apakah masih bermanfaat kertas ini? Saya buang taruh di meja aja, atau saya taruh di lantai, pasti ketemu sama tukang sapu dan dibuangnya ke tempat sampah. Dan kertas ini jadinya sudah nggak ada manfaatnya lagi. Walaupun kertasnya ini mau dikembalikan lagi, nggak akan pernah bisa seperti yang semula. Itu namanya perubahan secara regres.
Tergantung kalian mau pilih perubahan yang progres atau perubahan yang regres. Untuk kalian lebih baik pilihlah perubahan yang progres. Jadilah manfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri. Tapi kalau kalian memilih perubahan yang regres, untuk mengembalikan perubahan itu sangat susah. Menghapusnya itu sangat susah. Sebagai contoh, kalian melakukan tindakan mencuri. Terus tiba-tiba kalian tangkap polisi, akhirnya dipenjara. Kalian pasti nggak bisa itu namanya menghapus tulisan kalau kalian pernah mencuri, pernah dipenjara. Itu nggak akan bisa menghapusnya. Makanya jangan sekali-kali kita itu menuju perubahan yang regres. Sama seperti kertas ini. Kertas ini nggak bisa kembali lagi. Walaupun kertas ini mau disetrika, tapi tetap nggak akan pernah bisa seperti semula. Walaupun kertas ini kamu manfaatkan buat untuk menulis tugas-tugas kalian seperti ini, dan kamu serahkan pada guru kalian, pasti kamu dimarahi sama gurumu. Dan nilainya juga pasti akan rendah. Maka dari itu, marilah berlomba-lomba kita ke arah yang progres. Terus kalian bisa menulis lagi contoh-contoh dari progres atau regres yang lain untuk di rumah. Nah, kalau kita lihat ini adalah apa? Ya, HP di sini. Ini adalah HP seperti gambar di sini. Semua orang pasti punya HP. Dari anak kecil, orang dewasa, orang tua, itu pasti punya HP. Orang jual gorengan itu juga punya HP. Yang nggak punya HP itu ada cuma satu, yaitu orang gila aja. Mungkin dia nggak punya HP. Nah, coba kalian lihat apa sih manfaatnya HP. Padahal manfaatnya HP itu kalau kita lihat cuma sebagai alat komunikasi. Tapi sekarang sudah berkembang HP-nya ini. Berkembang menuju ke arah modern. Makanya setiap orang pasti kemana-mana membawa HP. Buang air aja pun dia bawa HP. Jalan-jalan bawa HP. Duduk sendiri bawa HP. Apa sih sebenarnya HP itu? Nah, coba kalian cari tahu nanti di rumah. HP ini arah ke progresnya itu yang mana, dan arah yang regresnya itu yang mana. Coba kalian tuliskan di buku tugas kalian masing-masing dan serahkan pada guru kalian. Terus kalau kalian sudah paham tentang perubahan, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada, kalau kita simpulkan dari penjabaran tadi, itu ada beberapa definisi perubahan sosial. Yang pertama menurut Selo Soemardjan. Nah, ini Selo Soemardjan ini adalah tokoh dari Indonesia. Dia menyatakan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan pada suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, termasuk nilai sosial, sikap sosial, pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Kalau menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Terus sedangkan menurut Max Iver, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau social relation, atau terjadi dalam keseimbangan atau equilibrium hubungan sosial. Nah, itu dari
beberapa definisi perubahan sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Makanya secara umum kita bisa lihat di situ perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial. Nah, berikutnya karena kita sudah mengetahui tentang pengertian dari perubahan sosial, maka di situ ada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Itu yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang diberikan oleh masyarakat karena dianggap baik atau benar. Nah, contohnya kalau kita memberi uang kepada orang miskin, orang yang memberikan uang kepada orang miskin itu adalah hal yang baik. Nah, perbuatan menolong orang tadi itu adalah perbuatan baik sebagai pedoman kita. Tanpa menganut nilai, kita nggak punya pendirian. Contohnya, kalau kita diajak ngaji tapi kita maling. Kalau kita diajak maling, kita maling. Nah, itu namanya orangnya labil. Orang labil itu susah, nggak akan bisa berkembang. Terus berikutnya yang kedua, itu adalah norma sosial. Norma sosial itu adalah aturan dalam masyarakat untuk bertingkah laku. Nah, norma ini ada beberapa norma kalau dilihat dari aspeknya. Itu yang pertama, itu ada norma agama. Nah, norma agama ini bersumber dari Tuhan dan sanksinya juga dari sana juga. Sebagai contoh, kita sembahyang, kita ngaji, itu adalah anjuran dari agama. Kalau kita menjalankan perintahnya, pasti kita mendapat pahala. Tapi kalau kita melanggar larangannya, pasti kita mendapat dosa. Terus berikutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu norma yang bersumber pada hati nurani kita masing-masing. Sanksinya juga nggak tegas. Sebagai contoh, katakanlah kalian mabuk-mabukan di kampung kalian. Pasti di kampung situ pasti orang ngomongin kalian. Contohnya, wah itu anak siapa? Kok mabuk-mabukan seperti itu? Nggak pernah sekolah kah? Kalau mabuk-mabukan itu mendingan tinggal di hutan. Nah, itu celaan dari masyarakat. Terus yang berikutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu juga bersumber dari hati nurani kita sendiri. Sebagai contoh, kita ngomong sama orang tua harus sopan. Kalau kalian ngomong sama gurunya, ya dipanggil bapak atau ibu. Jangan manggil gurunya dengan namanya. Itu namanya nggak sopan. Pasti nanti celaan yang kalian dapat bisa dikucilkan. Karena kalian nggak sopan sama orang tua. Terus berikutnya ada norma hukum. Norma hukum ini sanksinya sudah jelas. Siapa yang berbuat pasti dapat sanksi. Biasanya sanksinya yaitu penjara. Kalau kita mencuri, merampok, begal, itu pasti sudah jelas masuk penjara. Terus berikutnya, yang ketiga, dari aspek-aspek perubahan sosial tadi, yang ketiga adalah interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara orang perorangan atau orang perorangan sama kelompok atau kelompok sama kelompok. Contohnya kita berbicara, jabat tangan. Itu adalah interaksi sosial. Kalau kita di kelas ketemu secara langsung, itu namanya interaksi secara langsung. Kalau kita saat ini, itu namanya interaksi secara tidak langsung. Karena kita nggak bisa menatap masing-masing.
Kita hanya bisa melihatnya di layar atau di HP kalian. Terus berikutnya ada pola perilaku. Nah, pola perilaku itu adalah tindakan seseorang. Apakah perilakunya itu baik atau perilakunya buruk, itu tergantung kita. Terus berikutnya ada organisasi sosial. Nah, organisasi sosial itu adalah perkumpulan. Contohnya ada ormas, keluarga, negara. Itu adalah organisasi sosial. Kita akan melanjutkan materi namun setelah jeda berikut. Kembali lagi bersama saya, Bapak Suharno. Kita akan melanjutkan materi tadi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, tadi kan sudah membahas masalah pengertian. Sekarang kita bahas masalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Itu yang pertama, perubahan sosial dilihat dari waktunya. Itu yang pertama adalah evolusi atau perubahan sosial lambat. Nah, perubahan ini memerlukan waktu yang lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya, kehidupan pada masa praaksara atau pada masa primitif. Mereka memulai kehidupannya itu dari bercocok tanam dan meramu. Tapi waktunya itu sampai bertahun-tahun dia baru bisa melanjutkan ke masa bercocok tanam. Bertahun-tahun lagi dia melanjutkan ke masa perundagian. Nah, pada masa berburu dan meramu, itu masyarakatnya masih belum mengenal namanya alat-alat yang modern. Dia menggunakan alat-alat yang sederhana. Dan hidupnya juga berpindah-pindah. Pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, di mana alam itu menyediakan makanan buat mereka. Setelah beberapa abad, beberapa tahun kemudian, barulah dia beralih ke masa bercocok tanam. Karena masa berburu dan meramu tadi, mungkin di hutan sudah habis makanannya, baru dia memiliki pemikiran untuk berpindah ke bercocok tanam. Dan bercocok tanam mereka itu dia sudah mulai menetap dan mendirikan rumah di situ, mengolah tanah, bertanam tumbuhan, terus bergotong royong sesamanya. Nah, itu masa bercocok tanam. Setelah masa bercocok tanam mereka sudah mulai maju, barulah muncul yang namanya masa perundagian. Nah, masa perundagian ini adalah dari kata undagi atau tukang. Nah, di sini mereka sudah mulai mengenal namanya logam. Makanya dia membuat peralatan dari logam. Akhirnya beberapa tahun berikutnya, berabad-abad, akhirnya muncullah masa modern saat ini. Itu waktunya yang berjalan sangat lambat dan lama. Kita aja, kayak saya lahirnya mungkin pada tahun 87 itu sudah merdeka. Jadi nggak tahu lagi masa-masa yang dulu-dulu. Mungkin kalau ibaratnya nanti sudah umur saya habis, mungkin ada lagi yang namanya masa lagi yang modernnya lebih tinggi lagi. Mungkin kalian yang masih belajar, yang masih anak-anak SMP, bisa meneruskan cita-cita bangsa kita untuk menjadi negara yang lebih maju lagi. Makanya belajar. Tapi jangan lupa berdoa dan berusaha. Terus berikutnya ada revolusi. Revolusi itu perubahan sosial cepat. Merupakan perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang cepat. Dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat itu ikut mengalami perubahan. Contohnya itu adalah
revolusi industri. Nah, revolusi industri ini adalah perubahan kegiatan produksi dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, otomatis manusia tuh mau tidak mau harus berubah secara cepat. Sebagai contoh, kalau di kota sini, kota kita atau di Tabalong sini didirikan pabrik getah atau pabrik karet, otomatis yang mengikuti di belakangnya itu adalah sektor agraris atau pertanian yang dulunya dia nggak pernah menanam karet, sekarang pasti semua kebun ditanami dengan karet. Kalau dia nggak mau menanami dengan karet, otomatis dia pasti akan ketinggalan. Namanya perubahan secara cepat. Setelah itu, kalau sudah ada pabrik karetnya situ, otomatis kemajuan ke depannya itu pasti berkembang lagi. Akhirnya menjadi perdagangan internasional. Jadi karetnya itu nggak dikirim di pabrik Tabalong aja, pasti ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Nah, itu harus makanya diikuti dengan perubahan yang cepat. Kalau kita nggak mau mengikuti perubahan itu, pasti kita ketinggalan juga. Ada beberapa unsur dari revolusi industri di sini, yaitu ada teknologi. Nah, teknologi itu pasti berkembang. Sebagai contoh, revolusi industrinya ya tadi kayak HP tadi. Kalau kita punya HP, otomatis di mana-mana kita bisa berhubungan sampai luar negeri. Nah, kalau kita nggak mengikuti namanya teknologi tadi, ya akan ketinggalan. Terus berikutnya ada bidang ekonomi. Kalau bidang ekonomi itu perdagangan internasional, makanya di situ akan semakin cepat. Kalau perdagangan internasional itu pasti untuk memproduksi barang itu yang kebanyakan adalah barang manufaktur, dan pemanfaatan sumber daya alam itu semakin banyak, semakin tinggi. Makanya dengan teknologi tadi, masyarakat diharuskan untuk memproduksi tanahnya agar lebih cepat menghasilkan namanya sumber daya alam, agar perdagangan internasional lagi, ekonomi tadi dapat berkembang. Terus berikutnya ada bidang sosial. Kalau sosial itu pasti ada namanya pembagian kerja. Nah, pasti di situ ada pembagian kerja. Kalau lulusan SMP di bagian produksi, atau SMA bagian produksi juga, bagian S1 mungkin di manajemennya dan sebagainya. Kalau pada bidang budaya pasti pekerja itu memiliki keterampilan khusus. Nah, keterampilan khusus. Terus berikutnya, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Nah, sekarang ada perubahan dilihat dari pengaruhnya. Itu yang pertama adalah perubahan yang berpengaruh kecil. Nah, perubahan yang berpengaruh kecil ini merupakan perubahan yang tidak mempengaruhi struktur-struktur sosial masyarakat. Contohnya yaitu mode pakaian. Nah, mode pakaian itu tergantung orang yang mau pakai, itu seleranya mereka masing-masing. Sebagai contoh yang saat ini banyak orang memakai itu adalah kayak kaos yang motif papan catur. Itu dari anak kecil loh, dari anak yang masih digendong sampai orang tua. Sekarang banyak itu yang pakai baju papan catur seperti itu. Tapi sebagian orang juga nggak mau pakai itu, bahkan dia malu pakai itu karena mungkin nggak selera. Tapi bagi mereka yang selera, memakai dengan baju yang papan catur itu adalah kebanggaan tersendiri. Nah, makanya ini perubahan cuma berpengaruh kecil, tidak semuanya. Terus berikutnya, perubahan yang berpengaruh besar. Nah, perubahan yang berpengaruh besar ini merupakan perubahan yang membawa pengaruh terhadap struktur sosial masyarakat. Nah, contohnya di sini industri. Industri itu pasti mempengaruhi sektor yang di bawahnya, yaitu sektor agraris. Sebagai contoh, karena dengan adanya industri, otomatis orang yang bekerja di sektor pertanian tadi harus menyiapkan sumber daya alamnya untuk dikirim ke industri tadi. Otomatis masyarakatnya harus juga mengenal namanya teknologinya,
Kalau pada zaman dulu orang mengerjakan sawah itu cuma pakai tenaga sapi, membajak sawah. Tapi itu waktunya juga akan berlarut-larut lama, sampai berapa minggu, berapa bulan. Itu lama, untuk mencangkul aja lama. Makanya sekarang sudah harus ada namanya teknologi. Seperti kalau membajak tanah itu harus pakai traktor. Nah, pakai traktor itu memerlukan waktu yang cukup singkat daripada harus mengandalkan sapi untuk membajak. Begitu juga untuk memanen hasil panen. Itu kalau kita pakai tenaga manual itu juga lama. Sekarang sudah ada namanya panen padi, itu sudah pakai mesin. Jadi manusianya cuma tinggal menjalankan aja, sudah tinggal mengeringkan. Sudah tinggal kita ngambil atau dikirim ke industri tadi. Sedangkan industri tadi harus berkembangnya melalui informasi. Kalau industrinya tadi cuma berhenti di situ aja, informasinya kurang, otomatis di sektor agraris akan juga mengalami penurunan. Makanya di sini dikatakan berpengaruh besar karena semuanya terlibat. Dari petani, pegawai, sampai orang-orang yang di atasnya pasti mengalami perubahan secara cepat. Terus berikutnya, perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. So, yang pertama ada perubahan yang direncanakan atau planet change. Itu memang perubahan yang memang direncanakan oleh masyarakat dan diinginkan oleh masyarakat. Nah, contohnya perubahan ini adalah pembangunan jalan. Nah, pembangunan jalan ini harus direncanakan. Kalau nggak direncanakan, jalannya nggak akan jadi-jadi. Kita harus lihat dulu jalannya itu tanah siapa yang dipakai, bagaimana cara biar orang itu bisa mewakafkan tanahnya, dijual apa diberikan. Nah, itu harus ditanya dulu sama orang yang punya tanah. Kalau tanahnya sudah beres, berapa dananya, siapa yang mengerjakan. Nah, itu semua sudah ada perencanaannya, nggak langsung harus dikerjakan. Berikutnya ada perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Itu perubahan yang memang di luar kehendak kita, dan masyarakat pun juga tidak menginginkan sebenarnya. Sebagai contoh di sini adalah banjir. Siapa sih orang yang mau kebanjiran? Pasti semua nggak akan pernah mau kebanjiran. Tapi mau nggak mau, kalau kita tinggalnya di daerah di pinggiran sungai, pasti kalau pas musim penghujan pasti mengalami banjir. Itu mau nggak mau kita harus terima. Sebagai contoh lagi di sini yang lagi menggemparkan dunia itu adalah virus corona atau COVID-19. Siapa sih yang mau negara kita itu terkontaminasi oleh virus corona? Kan kita nggak pernah merencanakannya. Oh, tahun 2020 itu kita menciptakan virus corona. Enggak kan? Virus corona itu kan asalnya memang dari kota Wuhan sana, negara Cina. Itu pada tahun 2019. Dan dinyatakan masuk Indonesia itu baru sekitar bulan Maret kemarin, Maret 2020. Dan semua struktur perubahan struktur sosial dalam masyarakat itu mengalami perubahan. Bahkan dunia mengalami perubahan. Sebenarnya apa sih virus corona itu? Kok bisa merubah struktur sosial masyarakat seluruh dunia? Nah, virus corona itu adalah penyakit yang disebabkan karena coronavirus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, ada beberapa ciri-ciri klinisnya. Itu yang pertama, batuk dan pilek. Terus yang kedua, demam dengan tinggi 38 derajat
terus di atasnya bisa. Terus sakit tenggorokan, badan lemah letih, sesak napas, itu adalah ciri-ciri klinis dari virus corona. Makanya perubahan itu terjadi pada kita kan. Kita sekarang belajarnya nggak tatap muka lagi. Sekarang kita belajarnya lewat online. Dan kita nggak tahu kita harus bagaimana. Nah, akhirnya kan berubah seperti itu. Nah, penularan dari virus corona ini itu karena kita kontak langsung dengan pasien atau orang yang terkena infeksi virus corona. Atau kita memegang barang-barang yang memang di situ ada virus coronanya. Atau kita pernah berjabat tangan sama orang yang membawa virus corona. Nah, untuk menghindari dari virus tersebut, tugas kita tuh memang tugas kita tuh memang tidak bisa menolaknya. Mau nggak mau, virus corona harus berdampingan dengan kita. Tapi tugas kita bukannya kita harus berkeluh kesah, itu tidak. Tapi kita harus berusaha, berdoa agar virus corona ini cepat hilang. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita harus memutus tali persebaran virus corona itu. Dengan cara apa? Tuh, yang pertama, kalian cuci tangan secara rutin dengan sabun dan air atau larutan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kita akan lanjutkan materi kita hari ini, tapi setelah jeda berikut ini. Nah, anak-anak, untuk tugas materi hari ini, kalian cari contoh-contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Nah, pokoknya tugas yang berada di sekitar kalian. Setelah itu kalian tulis di buku tulis kalian, baru kalian kirim ke guru kalian masing-masing. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri kelas Bapak, mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, hindari keramaian, dan jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.